Saudara sekalian, Shalom. Pagi ini saya ingin mengangkat satu tema renungan, yakni mengutamakan yang terpenting dalam kehidupan. Saya mendasari renungan ini dari Kejadian pasal 8, ayat 18 sampai 20, berbunyi demikian. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluar juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakarannya di atas mezbah itu. Saudara sekalian, pada 2 tahun terakhir ini kita sangat familiar atau sangat paham dengan apa yang namanya isolasi. Pada waktu COVID merajalela, banyak orang yang harus mengisolasi diri. Kita sebut isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dan kalau sekarang ini orang yang pulang dari luar negeri, dia harus isolasi di hotel selama 2 minggu. Dan luar biasa, menurut seorang tetangga saya yang baru pulang dari luar negeri, dia harus diisolasi 2 minggu lamanya, harus membayar mahal karena dia harus membayar sendiri semua biaya di hotel itu, dan tidak boleh keluar kamar, tidak boleh bersosialis dengan siapapun, sebab itu berbahaya, bisa jadi dia menularkan virus yang tidak diketahui atau dia tertular oleh virus. Menurut tetangga saya, isolasi yang dialami itu adalah sebuah penderitaan yang luar biasa. Nah, saudaraku, Nuh dalam kisah ini, saudaraku, adalah orang yang sebenarnya mengalami isolasi yang lebih panjang, hampir 2 tahun menurut para ahli. Nuh ada di dalam bahtera yang dia bangun sendiri, tanpa kipas angin, tanpa AC, tanpa listrik, tanpa alat komunikasi, tanpa kompor gas, semuanya serba tradisional. Dan bahkan barangkali yang dimakan itu adalah makanan yang sangat satisfying. Pasti tidak ada daging karena belum ada freezer, belum ada pengawet. Pasti yang dia makan cuma biji-bijian yang bisa bertahan lama di kapal itu yang kemudian mereka makan dari hari ke hari. Pasti tidak ada buah-buahan dan sebagainya. Dan tentu saja tidak ada kopi Torabika. Belum lagi aroma. Saudara, di dalam kapal itu saya membayangkan karena ada banyak binatang-binatang di situ. Dan mungkin juga kadangkala aroma dari kandang-kandang binatang itu akan ikut tersebar di ruang kapal tersebut. Tetapi Nuh merasa diberkati. Sesulit apapun, dia masih diberi kehidupan. Bagi Nuh, hidup itu anugerah yang sangat mahal, lebih mahal daripada segala harta, kekayaan, kenikmatan. Itu sebabnya, saudaraku, yang luar biasa yang saya pelajari dari Nuh itu adalah setelah dia keluar dari bahtera itu bersama istri, anak-anak, dan istri anak-anaknya, serta binatang-binatang itu. Maka dia tahu yang terpenting yang dia lakukan. Dia lakukan adalah membangun mezbah. Disitulah dia mencari wajah Tuhan, dia ingin memberikan syukur, hormat, bakti, dan terima kasih kepada Tuhan. Dia membuat mezbah, mempersembahkan korban bagi Tuhan sebagai tanda bakti dan terima kasihnya kepada Tuhan. Dia tahu itulah yang paling utama dalam hidup ini, bukan yang lain. Bahkan walaupun Nuh sendiri tidak tahu di mana dia mendarat. Saya yakin dia juga tidak tahu karena waktu itu belum ada Google Map. Tapi yang luar biasa, dia tahu berterima kasih. Dia menempatkan yang penting itu sebagai yang utama, yaitu membuat mezbah, beribadah, menyembah, membawa bakti dan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, kita sudah memasuki tahun 2022. Sekali lagi kita sangat tahu bahwa kita sedang masih prihatin dengan pandemi. Tetapi saudaraku, yang saya ingin katakan, memasuki tahun yang baru adalah sangat baik kalau kita juga meneladani Nuh, menempatkan hal yang penting terlebih dahulu.
Yaitu saudaraku, mari kita mengutamakan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita memberikan bakti, hormat kita kepada Tuhan. Dan supaya hidup kita berjalan di dalam terang kebenaran. Dan supaya kita tahu hidup kita benar dan dituntun oleh Tuhan. Karena itu kerja keras baik, hidup hati-hati wajib, tetapi jangan pernah lupa yang utama dalam hidup ini adalah memberikan bakti dan sembah, hormat bagi Tuhan. Mari kita memasuki tahun baru, tahun 2022 ini dengan mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan sebagai yang paling penting dalam hidup kita. Tuhan dimuliakan dan hidup kita hidupi sesuai dengan kaidah, sesuai dengan nasihat dari sabda Tuhan. Maka ada masa depan. Dan itu yang kita pelajari dari Noah. Saudaraku, kiranya tahun 2022 akan menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Terima kasih sudah beberapa hari ini kami memasuki tahun 2022. Kami rindu menatap ke depan. Kami rindu juga mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Bukan daging kami, bukan keinginan kami, bukan hal-hal yang bersifat badania. Tapi semua yang terkait dengan kehendak Tuhan. Tuhan dinomorsatukan, sebab itulah yang utama. Menempatkan Tuhan sebagai hal paling utama. Menempatkan yang penting, terpenting dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami semua, pimpin, lindungi, sertai, berkati kerja dan usaha kami, berkati keluarga dan jemaat Tuhan, jemaat GKNM. Berkati negeri kami, berkati semua orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati saudaraku.